Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Monggo yang baru join untuk dibuka kameranya biar saya bisa melihat ya. Baik adik-adik semuanya, kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Berdasarkan materi, adik-adik harusnya sudah bisa mengidentifikasi masalah dan juga teori untuk nanti proposal adik-adik. Jadi, pertemuan ini Ibu bermaksud untuk mengkonfirmasi hasil identifikasi masalah adik-adik dan juga nanti terkait teori ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, adik-adik semuanya, di materi-materi yang sudah saya post di Elena, adik-adik itu sudah bisa mengecek ya, bisa memahami bagaimana identifikasi masalah kualitatif dan bagaimana perbedaannya dengan kuantitatif. Menurut saya ya, kualitatif ini menarik dalam artian masalah-masalah yang diangkat bisa sangat masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kita, masalah-masalah yang faktual ya, karena masalah yang bisa diangkat dengan menggunakan metode kualitatif ini adalah ya masalah yang mungkin kita hadapi sehari-hari seperti itu. Berbeda dengan kuantitatif ya. Kuantitatif itu sangat konseptual, teoritis sekali ya, dalam artian bisa saja masalah itu berangkat dari gap teori ya. Sedangkan di kualitatif, gap-nya itu bisa saja ditemukan bahwasannya di teori seperti ini, tapi ternyata di lapangan seperti ini. Kemudian pada pertemuan kita membahas teori, adik-adik juga sudah mempelajari di mana posisi teori dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif begitu. Kalau di kuantitatif itu pada awal pertemuan kita sudah sangat fix dengan teorinya. Tetapi dari kualitatif, dari penelitian kualitatif, teori itu kan hanya sebatas pengetahuan peneliti saja terhadap konstruk atau konsep atau wilayah yang akan diteliti. Kalau sudah masuk ke lapangan itu sudah lepas itu, artinya kita tidak mengungkap data berdasarkan teori yang kita anut. Nah, makanya di penelitian kualitatif itu ada kebenaran teks dan ada kebenaran konteks ya. Kebenaran teks adalah konsep-konsep atau teori-teori yang membetulkan atau mengenai suatu variabel. Tetapi kalau sudah di lapangan itu maka kebenaran kontekslah yang akan kita anggap sebagai sebagai arah dari penelitian ini ya. Contohnya misalkan berdasarkan teori misalkan ya, ini terkait anak misalkan korban kekerasan seksual ya misalkan. Di teori itu ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual ya sejak kecil misalkan, pada saat kecil dia akan berdampak pada kehidupan dewasanya. Nah, adik-adik itu di lapangan ternyata menemukan hal yang berbeda dari teori tersebut. Maka itu disebut sebagai kebenaran kontekstual ya. Nah, kita tidak perlu artinya membawa teori ke dalam penelitian di lapangan seperti itu. Jadi nanti yang akan kita gali adalah kebenaran yang ada di lapangan ya, baik itu fenomenologi, ground theory atau etnografi ya, dari jenis-jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu kan sangat subjektif sekali. Jadi kebenaran yang dimaksud adalah apa yang kita amati di lapangan, apa respon dari para responden, seperti itu adalah kebenaran yang kita akui dalam penelitian kualitatif. Ya. Oke,
Itu sekilas ya, tapi saya yakin ini saya juga kemarin membaca lagi materi-materi yang saya post di Elena, itu sudah harusnya cukup memberikan pemahaman terhadap identifikasi masalah adik-adik semuanya. Adik-adik kan sudah diminta mengidentifikasi masalah dan teorinya ya. Sekarang saya ingin berdiskusi dengan adik-adik terkait identifikasi masalah yang sudah adik-adik lakukan yang nanti akan diangkat di proposal masing-masing. Saya akan ke Kristina. Halo Kristina. Iya, Bu. Bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Kristina tidak terdengar suaranya, mungkin di mute. Sudah saya unmute, Bu. Masih tidak terdengar ya, Bu? Suaranya tidak terdengar. Yang lain, Kristina terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Halo? Halo? Iya, Bu. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar. Coba, Rafael, suara saya terdengar Iya, tidak? Bu. Terdengar dengan jelas, Bu. Oh, sebentar ya. Kenapa saya mute Zoom saya ya? Ini kebodoran yang hakiki ya. Jadi saya itu, aduh maaf ya, ini sudah sore hari Jumat lagi ya. Maafkan. Itu Pak Purbo mengetawain saya itu ya. Senang ya Pak Purbo ya, puas ketawanya Pak Purbo. Oke, mana Kristina? Iya, Bu. Nah, oke maaf ya Ibu, kirain Kristina nggak kedengar. Ternyata Ibu yang mute di laptop Ibu. Oke, Kristina, bagaimana identifikasi masalah Kristina? Oke, sebelumnya Ibu ingin tahu kalau dalam masalah dalam kualitatif itu bagaimana Kristina, pemahaman Kristina? Bagaimana, Bu? Pemahaman masalah dalam penelitian kualitatif itu menurut Kristina bagaimana? Masalah dalam penelitian kualitatif itu lebih kayak kita mengkaji fenomena yang ada, Bu. Jadi kayak permasalahan yang ada itu dikaji lagi, tapi tidak membandingkan dengan teori, tapi kayak kita menemukan teori baru gitu ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Apa masalah atau fenomena yang dianggap oleh Kristina? Kalau masalah yang saya ambil itu motivasi belajar mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Karena kan pernah dengar kalau mengambil topik penelitian yang paling dekat, yang sekiranya menarik. Jadi saya mengambil topik itu. Fenomena yang dilihat oleh Kristina di sekitaran Kristina, mungkin di lapangan, realnya ya terkait kenapa muncul identifikasi masalah itu. Bagaimana, Bu? Ya, kenapa, apa yang dilihat di kehidupan realitas atau di lapangan, mengapa yang menyebabkan Kristina mengambil tema itu? Karena menarik, Bu. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab kalau saya lebih mendalami topik itu. Oke, itu menarik bagi Kristina. Itu apa sih terjadi tidak maksudnya terjadi tidak secara realita apa masalah itu? Terjadi, Bu, di sekitaran saya. Apa? Di Coba sekitaran ceritakan. Kayak contohnya dulu semester 1 tuh saya kenal pertama mahasiswa yang kuliah sambil bekerja itu Mbak ada Hima, dia yang jualan roti bakar. Kemudian
di semester 2 juga saya ikut bekerja part-time dan mengenal lebih banyak lagi mahasiswa UNES yang ternyata banyak yang berkuliah sambil bekerja di UNES itu. Nah, pekerjaannya. Oke, setelah melihat teman-teman yang bekerja, terus memang ada masalah apa dengan motivasinya? Kayak kalau kuliah sambil bekerja kan waktunya akan berkurang, waktu belajarnya akan berkurang, terus ada kelelahan fisik juga. Nah, dari situ apakah kelelahan fisik sama waktu belajar yang berkurang ini berpengaruh nggak sih sama motivasi belajarnya mahasiswa yang itu? Oke, jadi nanti pertanyaan penelitian kualitatif Christina itu seperti apa? Kalau saya sekarang ya Bu, apakah perbedaan motivasi belajar mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dan tidak? Karena di tugas yang kemarin itu saya cuma bikin identifikasi masalahnya itu permasalah yang ada aja Bu, nggak dibikin rumusan masalah. Oke, kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya kemungkinan apa? Kemungkinannya antara ya dan tidak aja Bu. Betul. Ada. Betul ya. Padahal di kualitatif itu kan kita ingin mengeksplor ya bagaimana motivasi mahasiswa yang bekerja. Kan kita ingin mengeksplor lewat in-depth, nanti boleh pakai in-depth interview, jadi interview yang mendalam gitu kan. Berarti kalau pertanyaannya apakah tepat enggak ya? Berarti kurang tepat Bu. Seharusnya pertanyaannya lebih terbuka lagi supaya lebih banyak argumen dari objek itu Bu. Betul. Jadi apa kira-kira modalita bertanyanya itu apa? Mungkin dengan kalimat tanya bagaimana gitu ya Bu. Ya. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Ya, itu bisa, ya itu sangat bisa sekali karena di materi yang video itu loh ya terkait perumusan masalah, si ibu apa ya namanya ya, itu salah satu modalita dalam kualitatif itu bagaimana ya, jadi bagaimana motivasi mahasiswa belajar yang sambil bekerja begitu. Karena dengan pertanyaan bagaimana memungkinkan kita untuk mengeksplor berbagai macam hal seperti itu. Oke ya, Christina? Oke, nah ya itulah kualitatif ya. Jadi kita melihat di sekitar ya sesimpel itu ya menurut Ibu. Ibu juga jadi senang sama kualitatif itu karena betul-betul hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya ini kan pandemi ya. Sekarang tuh mahasiswa tuh sudah jarang nongkrong-nongkrong gitu kan. Bisa saja dijadikan topik penelitian misalkan ya untuk kualitatif ya dengan mewawancarai mahasiswa yang ada di sekitaran UNES misalkan. Kenapa sekarang sudah tidak nongkrong-nongkrong lagi? Mungkin jawabannya beragam. Oh Bu, saya takut corona, misalkan saya takut saya tidak punya uang, misalkan atau dan lain sebagainya. Terus Ibu juga memperhatikan ya, mahasiswa itu banyak ngumpul itu di Burjo ya. Di apa tahu Burjo itu apa sih namanya? Burjo itu singkatan apa sih? Bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau ya. Mahasiswa tuh kenapa ya senang ya di burjo-burjo itu ya? Ibu kan suka kadang-kadang tapi jarang di burjo. Maksudnya ke angkringan kemana, tapi mahasiswa itu cenderung senangnya di burjo. Nah, misalkan itu juga bisa diteliti ya dari kualitatif itu diketahui mengapa mahasiswa itu lebih senang di burjo daripada di kafe-kafe misalkan. Nanti kan kita bisa terungkap, wah kalau di burjo mungkin jawaban mahasiswa itu bisa bebas kita Bu, misalkan kita nggak usah pakai manner-manner kalau makan. Hal-hal seperti itu ya. Oke, Ibu ingin ke siapa nih? Muammar. Nah, Assalamualaikum Muammar. Waalaikumsalam Bu. Muammar ini dipasang kumis jenggot ini udah seperti bapak-bapak ini ya.
bagaimana? Coba identifikasi masalah Muammar apa? Identik masalah Bu, yaitu kita itu Bu, apa itu merumuskan sebuah masalah yang kita ingin kita teliti atau kita susun yang ada di sekitar kita. Menurut saya segitu Bu. Nah, terus coba identifikasi masalah yang sudah dilakukan Muammar apa? Bagaimana? Peran kalau yang saya buat itu peranan perilaku remaja pada perkembangan ya, perilaku remaja terhadap pergaulan bebas. Fenomena apa yang Muammar lihat di lapangan? Banyaknya itu Bu, apa namanya, apa remaja-remaja yang berpacaran yang melewati batas norma asusila dan agama Bu. Oh, contohnya gimana? Di sekitar lingkungan saya banyak seperti itu. Banyak begitu ya mahasiswa yang pacarannya misalkan gimana? Kalau saya ini cenderung di siswa SMA SMK Bu, di daerah saya itu banyak anak-anak SMA SMK itu pacaran malam minggu di tempat yang gelap. Nah, apa yang mendorong remaja itu yang dia melakukan pacaran di tempat gelap-gelap itu Bu. Oh begitu, itu mungkin di tempat gelap itu lagi ngaji Yasin kali ya Muhammad. Nggak tahu Bu. Nah jadi oke, Muammar ini melihat gaya pacaran anak muda itu di tempat gelap ya. Nggak modal itu Muammar, nggak bisa bawa pacarnya ke tempat makan kayaknya ya. Nah, apa berarti identifikasi masalahnya dari fenomena itu apa? Yang ingin Muammar cari tahu lewat penelitian kualitatif. Ya, seperti tadi Bu, yang mendorong kenapa anak-anak remaja itu sebenarnya kenapa anak-anak remaja itu pacarannya melebihi batas norma asusila dan agama Bu. Oke. Apa sih identifikasi masalahnya udah mengena ya, Muammar ini sudah menemukan nih anak SMA ini tentang pacaran anak SMA. Nanti Muammar bisa menspesifikasi atau menggali dalam kualitatif ini misalkan bagaimana gaya apa sih, bagaimana gaya pacaran anak-anak SMA misalkan, atau apalagi ya, atau bisa juga diungkap misalkan bagaimana perilaku lebih ke seksual ya, maksudnya bagaimana perilaku seksual pacaran anak-anak SMA misalkan. Mungkin nanti keterangannya kan bermacam-macam ya, ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi identifikasi masalahnya ke arah sana ya kalau kualitatif itu. Jadi apa ya, kita ngelihat nih seharusnya misalkan anak SMA aku belajar atau misalkan seharusnya dari segi pergaulan sesama jenis anak SMA itu kan dalam tahap perkembangan itu misalkan berteman seperti ini, tapi ini pacaran misalkan sampai bagaimana nanti itu bisa dieksplorasi lewat wawancara melalui identifikasi pertanyaan seperti bagaimana perilaku pacaran anak-anak SMA seperti. Oke, terima kasih Muammar. Kemudian saya ingin ke mana? Yang lainnya mohon dibuka ya kameranya.
Kamilia, Assalamualaikum Kamilia. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Kamilia? Kamilia Zahra. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, ini di rumah mesti ya. Oke, Iya. Ibu ingin tahu identifikasi masalah Kamilia. Kalau saya sih mengambil permasalahannya itu mengenai manajemen diri untuk mengelola stres, Bu. Oke, fenomena apa yang dicari oleh kami, yang didapatkan oleh Kamilia? Apa ya? Kan lagi daring seperti ini ya, Bu. Jadinya kan banyak pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mengalami tugas yang menumpuk gitu, Bu. Sehingga mereka tuh bingung tugas mana yang perlu mereka jadikan prioritas terlebih dahulu untuk dikerjakan gitu. Jadinya karena bingung itu mereka malah jadi menelantarkan tugas segala macam gitu sih, Bu. Oke, jadi kira-kira nanti fokus atau rumusan atau pertanyaan penelitiannya yang diambil diangkat Kamilia itu apa? Bagaimana cara mengelola stres dengan manajemen diri, Bu? Kalau pertanyaan bagaimana cara mengelola manajemen stres dengan apa? Bagaimana cara mengelola stres dengan manajemen diri? Itu bisa dijawab, itu harus ke lapangan atau bisa dijawab dengan teori saja? Mungkin bisa melalui observasi dari teman-teman juga. Oke, kan saya sambil nulis ya. Apa tadi, Kamilia? Manajemen diri dalam mengelola stres. Manajemen diri dalam mengelola stres. Oke, jadi nanti ulangi pertanyaan penelitiannya. Bagaimana mahasiswa atau pelajar mengelola stres dengan memanajemen dirinya, Bu? Dengan memanajemen diri. Iya. Berarti kalau begitu, kalau dengan memanajemen diri, berarti memang bagaimana mengelola stres dengan memanajemen diri ya? Iya, Bu. Berarti kalau pertanyaan penelitiannya begitu, siswa itu harus atau mahasiswa itu harus menerapkan manajemen diri dulu. Ya, karena bagaimana mengelola stres dengan manajemen diri. Akan beda dengan bagaimana manajemen diri mahasiswa dalam mengelola stres. Jadi kita nanya, bagaimana manajemen diri selama kamu mengikuti pembelajaran online? Menurut Ibu loh ya, karena kalau bagaimana mengelola stres dengan memanajemen diri dan dengan bagaimana manajemen diri mahasiswa dalam mengelola stres, nah itu akan berbeda. Coba Kamilia nanti identifikasi mana yang lebih cocok untuk penelitian kualitatif. Karena menurut Ibu nih ya, kalau bagaimana mengelola stres dengan memanajemen diri, berarti kan kita harus memastikan bahwa mereka itu mengaplikasikan mungkin ya manajemen diri ya. Tapi kalau bagaimana manajemen diri mahasiswa dalam mengelola stres, nah ya kita berarti manajemen yang seada-adanya pada responden kita. Apa, Kamilia? Enggak, ini ada pertanyaan lagi? Atau bingung? Enggak, Bu. Saya sebenarnya bingung, Bu, untuk penentuan topik kualitatif itu, Bu. Oke. Jenis kualitatifnya apa nanti, Kamilia? Kan ada fenomena, Bu, yang terjadi terjadi di lingkungan. Fenomenologi ya? Iya. Berarti kan fenomenologi itu kita mengungkap pengalaman individu dari sudut pandang mereka, ya. Nanti yang diungkap oleh Kamilia adalah bagaimana manajemen diri Satria, misalkan dalam melaksanakan pembelajaran online ini, gitu. Jadi kita tidak memberikan sebuah perlakuan atau ya kita pure menanyakan terkait manajemen diri Satria. Biasa aja Satria ya.
Oke. Oke, begitu Zahra ya. Nanti Zahra baca-baca lagi identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif ya. Oke, saya ingin Ya, ke baik. Terima kasih. sama-sama Umi Tanzilul. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana identifikasi masalah Umi? Kalau dari saya itu tentang peran layanan bimbingan konseling dalam mengatasi burnout akademik melalui pembelajaran jarak jauh, Bu. Apa fenomena apa yang ditemukan? Ini banyak suara burung ya. Ini jangan-jangan ini sambil daring menernak burung nih Umi. Ya. Oke ya. Apa fenomena apa Umi? Fenomenanya itu kan sekarang kan lagi itu ya Bu, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya itu pengen tahu sebenarnya peran dari guru BK itu ngapain loh Bu pas di pembelajaran daring seperti ini. Soalnya kan terus banyak adik-adik saya yang di sekitar rumah kan, Dik, kamu kalau pembelajaran daring gimana guru BK-nya? Katanya sih nggak ngapa-ngapain Bu, kayak gitu. Terus ya Bu, saya pengen tahu sebenarnya apa sih peran dari BK sendiri itu dalam mengatasi burnout akademik pas di ini pembelajaran jarak jauh gitu Bu. Oke. Jadi bagaimana peran guru BK ya dalam pembelajaran atau misalkan bagaimana pemberian layanan bisa saja atau bagaimana peran guru BK. Bagaimana peran guru BK memang nanti akan sangat bermacam-macam ya. Atau mungkin bisa dispesifikasi menjadi bagaimana pemberian layanan selama pembelajaran jarak jauh. Itu udah bagus ya fenomenanya. Monggo nanti Tanzilul mau spesifik kemana, apa mau bagaimana peran guru BK saja atau bagaimana pemberian layanan guru selama PJJ misalkan ya, itu sudah bagus menurut Ibu ya, ada fenomenanya. Jadi ya kualitatif itu begitu ya. Jadi apa coba di sekitar kita nih misalkan ya, jadi lihatlah di sekitar kita ya. Oke, Tanzilul, Umi Tanzilul, oke. Ibu selanjutnya akan ke Puspahani. Assalamualaikum Puspahani. Ini sebentar lagi Ibu mati 4 menit, nanti kalau mati masuk lagi ya. Halo Puspahani. Ini ada orangnya tidak ya? Puspahani tidak ada berarti ini ya. Oke. Arum? Iya, Bu. Nah, Arum. Bisa di-on-kan kameranya? Mohon maaf. Sinyalnya kurang stabil. Oke. Arum, ini bagaimana identifikasi masalahnya? Kalau saya terkait pola asuh orang tua, Bu. Apa fenomena yang anak. Oke, yang Arum lihat di lapangan? Banyak ini sih kayak pola asuh orang tua kan berbeda-beda, terus dampaknya ke karakter anaknya itu nanti bagaimana gitu loh, Bu. Iya, memang apa yang dilihat di lapangan itu apa? Yang dilihat mungkin sekitar tetangga atau apa? Kayak kan jenis kayak pola asuh orang tua itu kan berbeda, ada yang otoriter, ada yang sering menekan anak gitu loh, Bu. Betul, itu secara konsep begitu ya Arum, tetapi ini itu harus berangkat dari fenomena yang ada yang Arum lihat, misalkan apa yang Arum lihat? Saya lihatnya ya
Sebenarnya sih saya juga kurang maksud sih, Bu. Maksudnya gimana? Masih bingung sih sama penelitian kualitatif. Nah, Arum, ini pola asuh ini apa yang ingin diangkat? Misalkan ya, kemarin itu ada di kelas sebelah itu, Bu, saya kok ngelihat anak-anak sekitaran saya tuh kecil-kecil main ini, Bu, main apa namanya, YouTube gitu. Dia ingin tahu sebetulnya bagaimana anak orang tua itu mengasuh anaknya sehingga anaknya itu bisa mengakses YouTube, misalkan begitu ya. Iya, Bu. Jadi Arum, pola asuh apa yang ingin dilihat berdasarkan apa yang terjadi di sekitaran Arum begitu. Jadi menurut Ibu kualitatif ini mengajarkan kita untuk melihat di lingkungan sekitar kita lah begitu ya. Dan ini Iya. menarik sebetulnya ya. Ibu saja jarang melihat sekeliling ya, tapi dengan kualitatif ini kita melihat sekeliling kita. Bagaimana Bu kalau kita menanyakan pola asuh terhadap apa tadi Arum? Terhadap ini pembentukan karakter anak. Oh, nanti berarti yang ditanyakan itu gimana ya kira-kira kalau wawancara itu? Ya. Mungkin jadinya kayak bentuk pola asuhnya itu seperti apa? Apa orang tua itu mengerti tidak? Misalkan tetangga ibu nih ya, tetangga ibu kan ibu Iya. di perkampungan nih, mengerti tidak? Ibu tuh menerapkan pola asuh apa? Kira-kira orang tua mengerti tidak ya? Mungkin belum mengerti ya, Bu. Karena bahasa otoriter, bahasa demokratis itu adalah pola-pola asuh istilah-istilah pola asuh yang kita pahami di dunia akademik. Mungkin kalau orang tuanya ya ngasuh yang ngono wae nungguin, misalkan kalau anaknya nakal ya disentil. Nah, yang orang-orang tua mengerti kan begitu. Betul tidak? Iya, betul. Misalkan harus sabar, mereka akan menggunakan istilah-istilah yang sangat operasional sekali. Oleh karena itu, menurut Ibu, kualitatif